Harta, sekali lagi harta. Pertanyaannya di sisi Allah dua. Satu, dari mana kamu dapat? Dua, kemana menggunakan? Berat urusan harta. Pertanyaannya dua, dari mana dapatnya? Kemana menggunakannya? Tapi kalau ilmu diamalkan atau tidak, hanya satu pertanyaan. Umur dipakai atau enggak? Itu satu pertanyaan. Baik umur muda maupun umur tua. Tapi harta dua pertanyaannya. Jadi kepada orang-orang yang hidup, berusaha, siapkan jawabanmu. Dari mana kamu dapat harta, kemana kamu menggunakan? Siapkan jawaban sebelum ditanya orang. Sekarang banyak orang yang menuntut harta, modalnya riba, modalnya rentan, bunga, dan lain-lain. Kalau sudah rentan bunga dijadikan modal, semua keuntungannya haram. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Hadis Rasulullah. Daging siapapun apabila makan yang haram, neraka yang patut wadahnya. Inginkah Anda sekalian, istri dan anak Anda menjadi balangan neraka? Kalau ingin silahkan, modalnya yang haram. Ada orang yang modalnya halal, kerjanya yang haram. Ada modal halal, kerjanya haram. Ada. Contoh, modal halal, kerjanya tidak pakai akad yang sah. Modal halal, dagangannya dagangan yang fasidah, yang tidak sah. Ada orang yang modalnya halal, usahanya tepat, setelah berhasil tidak melaksanakan kewajiban dari hasilnya itu, zakat tidak dibayar, infak tidak dilaksanakan. Wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'il wal mahrum. Ada di antaranya orang kaya, halal modalnya, bagus cara mengerjanya, tidak mengenal jirannya yang sakit, yang memerlukan bantuan berobat. Dia simpan hartanya, dia gunakan untuk pribadinya, tidak melihat lagi tetangganya yang susah, yang mendapat kesakitan, untuk berobat tidak bisa. Ada sebagian begitu. Semua itu adalah orang yang rugi dan akan binasa. Karena orang itu tidak mensyukuri nikmat Allah harta. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kembali kepada tujuan asal. Jadilah diri kamu warisnya Rasulullah, yaitu menjadi ulama warathatul anbiya, dengan menuntut ilmu bersungguh-sungguh. Bawalah anak cucu kita ke jalan ulama, jangan jalan dunia. Karena ilmu mirasul anbiya, adapun harta miratu Syaddad wa Qarun wa Fir'aun. Menurut jawaban Sayyidina Ali karramallahu wajhah kepada Rawafid yang datang menanyakan kepada Sayyidina Ali, al-ilmu afdalu amil mal? Qala radhiyallahu an, al-ilmu afdalu minal mal. Qal limadha? Qal li'anna al-ilma miratul anbiya wal mala miratu Syaddad wa Qarun wa Fir'aun. Mudah-mudahan kita dan anak-anak cucu kita jangan menjadi warisnya Fir'aun.
Syaddad dan Qarun. Jadilah warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu agama yang fardu ain mulai balik berakal dituntut ma'rifatullah. Ma'rifatullah paling mulia dari segala ilmu agama yang lain, karena hubungannya makrifat kepada Allah. Tidak ada yang lebih mulia selain Allah. Maka ilmu yang hubungannya jurusannya kepada makrifat, ilmu paling mulia. Artinya orang yang menuntut ilmu makrifat pangkatnya tinggi di sisi Allah, gajinya luar biasa. Apabila sebaliknya terjadi orang menuntut ilmu susah padahal ilmunya makrifat, maka tentu ada kesalahan di dirinya. Boleh jadi dia menuntut ilmu makrifat untuk bermegah-megah atau untuk mencapai kedudukan kursi di DPR dan lain-lainnya, atau sebagai daripada yang bukan ikhlas. Atau dia menuntut makrifat diisi perutnya dengan makanan minuman yang haram, atau dia menuntut ilmu makrifat memakai satu pakaian selembar pakaian yang haram. Bagaimana dia diterima Allah? Kalau mat'amuhu haram, malbasuhu haram, mashrabuhu haram, fa'anna yustajab. Sadar semua umat Rasulullah SAW, sadar. Siapa lagi tukang gembira Rasulullah selain dari kita? Siapa lagi? Siapa lagi yang mengembirakan Rasulullah selain kita? Kalau kita hidup menggembirakan Rasulullah, insya Allah dzurriyyat kita akan demikian. Tapi kalau kita sekarang menyusahkan Rasulullah, dzurriyyat kita demikian juga, naudzubillah. Wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih, wal ladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Banyak orang menuntut ilmu mondar-mandir cari duit, karena dia itu bukan ilmu manfaat yang ada di hatinya, atau memang waktu dia menuntut ilmu tujuannya memang duit. Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Undur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Orang yang sudah mendapat ilmu manfaat dari Allah dan dia mengamalkannya ikhlas, luar biasa. Hanya pantangnya apa yang disebut di Quran. Walaqad atainaka sab'an minal madani wal Qur'anal 'azim. Rasulullah, engkau sudah diberi ilmu yang luar biasa. Pantangnya, la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Jangan menoleh, jangan tertipu, jangan terpengaruh dengan orang-orang yang luar biasa keduniaannya, tapi dia jahil. Kita udah diberi ilmu yang manfaat, diberi amal yang saleh,
lebih baik kita dari mereka, lebih besar nikmat Tuhan kepada kita dari mereka. Oleh sebab itu kita jangan tunduk dan menjilat dan menghampiri kepada mereka. Apabila mereka datang, waspada. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi. Itu fitnah. Tetapi kalau ilmu, manfaat dan amal yang saleh, wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Udah demikian, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa.